Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'alat siqayata fi rahli akhihi thumma azzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasarikun. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ala bihi da'im. Falamma jahazahu mongko sumangsane nyediakno sapa Yusuf hum ing ikhwata Yusuf nyediakno bijahihim kelawan perbekalane ikhwah. Artinya ketika memenuhi takaran sing wingi niku napa cara iki nembus. Ja'ala mongko gawe sapa Yusuf as-sikoyata ing sikoya ing alat taker. Ya te sikoya usaun niku alat takaran ukuran sakso minda bin saking emas murassa ingkang den hiasi bil jawahiri kelan pira-pira mutiara. Oleh gawe Yusuf fi rahli akhihi didakok ning kantonge dulure Yusuf Binyamin tegese Bunyamin. Tuma azana mongko ngekeki pengumuman sapa muadzinun sapa wong sing ngekeki pengumuman. Nada tegese ngumumno sapa muadzin wong sing ngumumno badan fisolihim sause pisai ikhwah. Pisah an majlisi Yusuf saking majlis Nabi Yusuf. Ayyatuhal ayru innakum lasarikun. Ayyatuhal iru he kafilah atau rombongan kafilah. Ayil kafilah itu tegese rombongan kafilah. Innakum satemene sira kabeh ulang sarikuna yektene wong sing nyolong kabeh. Kalu padha ngucap sapa al-iru nggih utawi ikhwati Yusuf. Waqat akbaru hale padha teman-teman madhep sapa ikilah ikhwatu Yusuf. Alaihi mengatasi Yusuf lan malaihi to alaihi mengatasi Yusuf lan tak bala-balane. Mada tafkidu. Mada ing apa eman lagi tegese ing perkara apa tafkiduna kelangan sira kabeh ing mak. Kalu padha jawab sapa napa niku kaum Yusuf utawi malau Yusuf niku pengawal-pengawal Yusuf jabe nafkidu suwa al-maliki. Nafkidu kelangan kita suwa al-maliki ing wagahe raja, soal maliki dise takerane raja. Waliman ja'a bi himlu bairin. Waliman lan iku berhak kedue wong. Ja'a kang iso nekakno sapa man bihi kelawan soal maliki. Wong sing iso nemokno soal maliki himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote unta. Himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote tumpakane unta minato ami sanging panganan. Wa ana te ingsun bihi edil hamdi kelawan ngebeki unta lan pakanan iku jaimun iku wong sing nanggung kafilun tegese wong sing nanggung. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf tawahi demi Allah. Tawahi demi Allah. Utawi dawuh tawahi ku kosamun ku kosam fi kang temi dalam kosam makna ta'ajub te makna ta'ajub. Laqad alimtum teman-teman ngerti sira kabeh. Kowe ngerti majina ora teko sapa kita minus sida supaya merusak kita fil ardi ing dalam bumi. Wa matunalan ora kita iku sariki nek nyawang kabeh. Masarokna tegese ora nyawang kita kudu babar pisan. Kalau padha ngucap sapa al-muadzin wa ashabu wong sing ngekeki pengumuman. Famak mongko te apa iku jajaru piwalese sarek ai sariku tekse piwalese sarek. Ing kuntum lamun ana sira kabeh kali dina iku pendusta kabeh. Fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh makun nasarikin. Wa wujida lan tetemu apa sok fikum ing dalam sira kabeh apa sowa al-maliki ini napa wadai raja fikum ing dalam sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf jajaru utawi piwalese ikilah sarik mubtada khobaru dekor bae mubtada ngene. Jajaru iku maniku wong wujida kang den petuki apa sowa al-malik sirahli ing dalam kantong iman. Piwala seyistaraku dan perbudak sapa man summa ukida mongko nuli den tau kite apa iklan dawuh dikau iklan dawuh wa ta'ala kalau wa mongko tisare kain sari iku jaza iku piwala se al masruf ail masruf dikse barang sing dicolong lalu ora kok liyane iku wa kanat lan ana apa ikilah sunnah iku sunnati ali Yaqub iku sunnahe ali Yaqub tor kaya
Kadzalika mengkon-mengkon jazai kadzalika jazaa nasi malas ingsun adzalimin ing grogro sing zalim. Bisarikoti kelawan nyolong. Bisarikoti kelawan nyolong. Fasor Rabbul Yusuf litas tisi au iyatihim. Mongko padha ngenggokno, mongko padha mempersilahkan sapa ngakeh Yusuf maring Yusuf litas tisi au iyatihim krana ngecek pira-pira wadah-wadah ikhwan. Babada mongko ngawini sapa Yusuf di awiyatihim kelawan kantong-kantong ikhwah. Fakat tasara mongko neliti sapa Yusuf ha ing awiyah. Qabla wi'a'ihi sedurunge neliti kantonge dulur kandunge Yusuf. Li Allah yuntahama supaya ora den curigai sapa Yusuf. Tumas sakroja mongko nuli ngetokno sapa Yusuf ha ing suwa al-malik utawa ha ing sikoyang min bi'a'ihi saking kantonge dulur Yusuf. Kala dawuh sapa wa ta'ala kadang kalke itu mengkon-mengkon rekaya sakitina. Ngrekaya to ingsun Yusuf aku Yusuf. Alam lalu tegese mulang ingsun Yusuf al-istiala ing gawe kelang gawe rekaya sa. Fi ahdi akhihi ing dalam jupuk dulure Yusuf. Maka ana sapa Yusuf Yusuf liak kuda supaya jupuk sapa Yusuf aku ing dulure Yusuf kokikon kali dadi budak di saripati saing nyolong. Fi dinil maliki ing dalam ketentuane sistem Mesir, tidinil maliki dalam ketentuannya kerajaan Mesir. Ayat hukmi maliki misro tegese ketentuan kerajaan Mesir. Li ana jazaa'u krana sak temne piwalese sarek wong sing nyolong. Indahu ana ing ketentuan dinil malik iku albur iku mukul. Wa tadrimu mislai masruki lan nempoi 100-200% masruk. Ini nak nyolong 100 sampai 200. Lalu istirqa ora kok diperbudak. Illa ya ta'wa kecuali yang bersama sapa Allah akdahu ing ngalati akhihi bihukmi abi kan hukume bapak Yusuf. Elam ya tamarkan nek ora kongang sapa Yusuf ing asli sang ngalat ning akhilah dimasi atillah kecuali kelan kersane Allah bilhi kelawan ilham ning Yusuf. Soal ikhwati ing jaluk ing dulur-dulure Yusuf. Wa jawab lan jawab ikhwat bisunnatihim kelawan tradisine ikhwat. Napa ngangkat sapa ingsun daroja den ing pira-pira derajat men wong nasau kang kersane ingsun. Bido pati lan itu pas daroja iman ing pira-pira derajat wong nasau kang kersane ingsun. Nah diwaca itu apa? Nah watani yang diwaca kelantan win daroja den ing pira-pira derajat man nasau. Ilmi ing dalam ilmu kaya supa kau ini Yusuf. Waktu kuli di ilmu dan tak diguna tak pencapaian wong sing di ilmu minal makhlukin sing pira-pira makhluk alimun tawhid dan sing luwih alim. Maknane alamu sing luwih alim ini kun timbang di ilmu. Hatta yang tayya sehingga tutup apa ilmu ilahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kalau mau jawab sopo ikhwah, iya trik lamun nyolong sopo Bunyamin. Gampang ini Bunyamin jujur kandungnya Yusuf. Pakot saroko, mongkol yang teman-teman tahu nyolong sopo akun sopo dulur lagu kecil Bunyamin mengkobul sami dulungi iki. Mana nih Yusufu tegesi Yusuf. Wakana lan ana sopo Yusuf saroko nyolong sopo Yusuf li abi umihi maring bapake tunggal ibu Yusuf sonaman yang berbolo mindapin sanging mas. Fakah cara mongko mecah sapa Yusuf ku ing sonaman min dhahabin. Li ala ya budahu supaya ora nyembah sapa abu ummihi ku ing sonaman min dhahabin. Fa asaro kamo kongresi ana ga ing kilah al-waqi'ah, kilah kejadian sapa Yusuf. Fi nafsi ing dalem atine Nabi Yusuf. Walam yubdihalan orang ngetokno sapa ikilah Yusuf ha ing ikilah waqi'ah. Yudhirha tekse orang ngetokno sapa Yusuf ha ing waqi'ah lalu gede wong akeh. Waktu miru dari kalimat maring kalimat Allah firpane kalimat fi qoli. Qala dawu sapa Yusuf fi nafsi ing dalem atine Yusuf antum syarrun maka. Antum te sira kabeh syarrun wa apane makanan apane posisine min Yusuf dibanding Yusuf akhiran dulure Yusuf. Mergo disari kotikum krana nyolongi sira kabeh apa kum ing dulure sira kabeh min adikum saking bapake sira kabeh. Wa dzulmikum lan dolimi sira kabeh lagu maring akhikum. Wawahu ta'awal wa'alamu dan sing berto alimun tersir dan sing berto gimakan perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Taskuruna tegese ngilingi sira kabeh di amri ing dalem perkara Yusuf. Kalau padha matur sapa ikhwatu Yusuf, ya ayyuhal azizu he penguasa. Innalahu tak temne kedue Yusuf aban ana dulur, ana bapak. Innalahu tak temne kedue Yusuf aban duweni bapak. Sehon kabiran tegese wong sing saking sepuhe. Yuhib guru kang seneng sapa Syekh Kabir hu ing ikilah. Inna lalu akan Syekhon kabiran kula baleni.
Inna lahu ta'tanu kedhe Bunyamin. Inna lahu ta'tanu kedhe Bunyamin abang duwe bapak Syekon Kabir, yaiku Syekh sing banget rentane, banget sepuhe. Yuhib buhu kang nyenengi sapa Syekh ing Bunyamin, aksara ingkang luwih akeh minatan dibanding kita. Wa tasallalam gawe adem-adem yen gawe napa nggih. Cara gawe ketenangan sapa Abina bi kelawan Bunyamin, anwalati sang anake Abina al-haliki kang rusak. Wa yuziru lan isanahu ing Abina apa sira kuwi pisan ning alwalati hilal. Fakut mengko ngalapa sira ahadana isalan dine kita. Istabidhu tegese memperbudak sira ing ahadana. Maka lalu hal dadi gendine Bunyamin. Badalan tegese dadi gendine misangi Bunyamin. Inna satana kita narone ngali kita ka ing sira tak tingali tal muslimina sange pira-pira sing nglakoni ihsan. Di alika ing dalem pira-pira perilaku sira ing dalam pira-pira tindak lampahe panjenengan. Ora dawa sapa iso ma'adzawa kelawan yen bawa sane Allah musibah ala maqsad tuzifa fi wa uti fa ila maqul na'udzu billah min anak kudan ngalap kita ilaman kecuali wong wajib kang metu iki tawata ana ing barang-barang kita ing dawa ana ing sandinge man. Lam yakul ora dawa sapa Yusuf man saroko taharrujan krono jawa minal kiti sanging goro. Inna satene kita idan nalikane ngono itaput nala ngalap kita biro ing saliyane man wajat nama tanah itu lalu ibu air ini wong sing dolim kabeh. Mergo ora mangke. Kalau bolak-balik matur cerita yang paling urut teng Quran sama satu surat. Niku namung surat napa? Yusuf. Poin dari cerita Mesir itu Mesir yang sekarang. Niku dia namanya Al-Qibtiyah. Mulane nak teng Inggris disebut Egypt nggih. Mesir yang sekarang disebut apa? Al-Qibtiyah. Terus garwane kanjeng Nabi niku wa wairu Ibrahim min Khadijah fa ummuhu Maryam lawa Qibtiyah. Kalau bahasa Quran bilang Mesir itu artinya kota, ya kota apa saja itu Mesir. Tapi kalau Mesir yang sekarang itu, yang Mesir Fir'aun, namanya apa? Al-Qibti, tahu? Al-Qibti. Yakub niku di Arkanan, Tengkanan, jadi saat ini di kawasan Palestina. Kemudian kawasan Palestina namanya. Walhasil dulu itu punya tradisi mirah, nah orang memiliki tempur. Jadi karena bumi kanan itu kelaparan, walhasil untuk mendapatkan makanan harus ke Mesir. Soalnya wala-wali cerita dulur-dulur Yusuf yang dulu menghendaki kematian Yusuf saat ini ditebir ngemis teng Nabi Sinten Yusuf. Kalau cerita sinetron ngemis teng Sinten Nabi Yusuf. Ketika niku Nabi Yusuf punya keinginan ngambil saudara kandungnya. Ini itu di antara dulur ini tamu sing saudara kandung namun Bunyamin, sinten Bunyamin. Jadi Yusuf niku saudara kandung kalian Bunyamin. Nah kalian Yahuda CS niku namun dulur lihat, namun dulur apa? Lihat. Nah, kalau mengambil tanpa alasan kan menimbulkan curiga. Soal hasil Yusuf duwe kadoyo, duwe khilaf. Karena dia nyala nasi politik teman-teman itu biru. Politik itu yono sunnah. Nabi itu kan ngakali, kayak tukang apa? Supaya ada alasan tepat menyita Bunyamin itu piye? Hasil Yusuf itu rada nakalan, ngongkon pengawale. So'un min dabin murasoin bijawari. Dia ini duwe gelas emas. Gelas emas itu gelas andalan. Ketika dia dapat gelas yang Nabi Yusuf minum dari gelas itu, kemana gelas andalan niku diblesakno ning kantongé napa Bunyamin. Bareng mirah niku setelah selesai proses transaksi jual beli mun selesai coba diwangsung diumumno ayat jual airu innakum la ta'ikun. Jadi pengawal Nabi Yusuf, "Hei kafilah, kalian tuh pencuri." Terus jarene dulur-dulure Nabi Yusuf, kamu kan tahu kita kesini ini baik-baik saja. Nganti transaksi itu artinya kan tidak niat mencuri. Ya. Nganti transaksi artinya transparan, tidak niat apa? Mencuri. Kita orang nolong. Terus dari pengawal Nabi Yusuf, kalau kamu nyolong betul, sanksinya apa? Terus pokoknya nggak sempurna nyolong diperbudak. Kenapa? Diperbudak. Akhirnya dari kelompok Nabi Yusuf, ya oke. Pokoknya yang terbukti nyolong diperbudak. Nabi Yusuf dipersilakan ngecek. Nah, Nabi Yusuf itu
Cara Jawa ndake nakal. Nak ngecek langsung wae Bunyamin kan cara rekayasa. Sawangane ngecek wae liyane sing wong dulure sono dicek. Gak ono kabeh sing terakhir wae napa? Bunyamin. Karena sesuai perjanjian, karena mereka sendiri yang mengatakan nak wadah ketemu ning kantong iku hukumane napa? Diperbudak. Nah itu sing dimaksud maka naliya kuda alkohu fi dinil maliki. Undang-undang Mesir sendiri, seorang pencuri itu ditutupi, dikondeng TNI, dipenjara. Nah Yusuf ragoblok, dia sebagai pemimpin Mesir, kalau sampai memperlakukan undang-undang Mesir, berarti kok Bunyamin kudu ditutupi, dipenjara. Jadi dia ndake takok nih dulu. Nah ini negara itu uang konangan nyolong siapa? Diperbudak, ngabdi, berhenti nyolong, lah tetap gitu. Lah dure di Jawa Ngono artinya kan kesana Yusuf kan wong soleh kan wong apian. Padahal dia ingin menyelamatkan Bunyamin ke undang-undang Mesir. Itu undang-undang Mesir dipukul, ditutupi kan ya ora tega nek nak dulure napa? Ditutup. Jadi ya Nabi Yusuf ya nakal. Jadi politik ono sejarah. Wes walhasil yo nak ono cocok barang ketemu tengah gaya itu Bunyamin berarti secara hukum legal dia harus ditahan. Barang ditahan, ya pun liyane kon mulai. Barang kon mulai dari dulur-dulure innalahu aban sayfon kabiron fakut ahadana apa? Maka niku anak kesayangane bapak. Mbok digenteni kita dari Yusuf ma'adzab ora bakal lan genteni iku. Perjanjiane sing nyolong kowe ora nyolong kok apa? Genti. Terus akhirnya dulur-dulure dasar Yahudi itu bapak-bapak Yahudi. Tapi dia nyolong juga pantas kan, dia di luar kandung ke penggawainya nyolong. Kalau iya trik pakot taruh aku lagu nih, padahal nak duri Bunyamin kita Yusuf. Wah Yusuf malah itu kakek aneh. Antum taruh makanan cara kiri jancuk. Dari antum taruh makanan, mereka dari pikiran Yusuf. Aku dhisik tahu nyolong reca sangka emas supaya ora ditembak tak colong, tak hancurkan. Lah aku wis sarung makan, aku malah nyolong wong, nanti mau nyolong emas kok nyolong apa? Wong maksudnya antum sarung makan, aku malah nyolong aku, nyolong manusa. Kan Yusuf akhirnya kan diculik dari bapaknya kan. Itu disebut antum sarung makan. Mpun Pak, saya akhirnya cerita, mpun ikhwati Yusuf mulai sampai ke Kanaan ketemu Nabi Yakub. Yusuf sukses, Yusuf ketemu dulur kandungnya sinten? Dari waktu ketemu ini Yusuf tahu detail tentang kondisi terkini Nabi Yakub. Kondisi terkini sinten? Nabi Yakub. Diceritani nak bapak jenengan kupo, saking sering nyebut jenengan tak niki mun kondisinya rentar, soalnya dicerita-cerita. Walaupun walhasil ning gede cerita Nabi Yakub niku marah-marah. Dhisik kowe bodoni Yusuf dari bocah dolanan dipangan serigala iku akali. Jadi iku akali menjadi sempurna di salam itu. Nabi Yakub marah-marah. Jadi ngira bahwa Bunyamin dituduh mencuri itu mau rekayasanya ikhwati Yusuf untuk melenyapkan juga dulur kandungnya sinten Yusuf. Jadi gampangannya dulur Nabi Yusuf ketika memberi laporan ke Nabi Yakub juga dicurigai itu trik juga, Pak. Trik juga. Kayak zaman Nabi Yusuf dia dilenyapkan lewat apa? Trik, lewat politik. Wow, jadi Nabi tidak jalanan dibeli apa? Dihilangkan. Paham ya? Terus ini cerita jadi pelajaran. Jadi rekayasa yang kayak ini itu banyak dijumpai para nabi, para ulama dan sebagainya. Dan itu biasanya sah kalau dengan hitung-hitungan tauhid, dengan hitung-hitungan apa? Tauhid. Misalnya begini nih, ini yang terjadi zaman Nabi. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Karena kalau ada orang kafir masuk Islam harus dikembalikan ke negaranya yang kafir. Tapi orang Islam jadi kafir, pengembali. Jadi Nabi beliau. Jadi orang Islam masuk kafir pengembali. Orang kafir masuk Islam, kon. Jadi kan Nabi perjanjian Nabi Subhan, iya. Terus perjanjiannya semacam-macam kafir merugikan umat Islam. Ketika Kanjeng Nabi ditanya di kita Umar, ya Rasulullah apa perjanjian itu tidak merugikan Islam? Iya. Kok jenengan lakoni? Iya, soalnya kita tahu.
Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah, saking mangkel tidak umur. Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi jenengan kok aktor dani ya tali sini. Kenapa memberi kehinaan pada agama ini? Ya dari Nabi Muhammad berpokok, tapi saya sampai di nomor kakuan yang jawab, yo. Mau perjanjian begitu lah, min Muhammad bin Rasulillah dari Nabi Sufyan. Jangan tulis Rasulillah. Kalau saya yakin kamu Rasulullah, ya orang perangi atau mata hormati. Tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi orang Muhammad bin Rasulillah, dari Muhammad. Akhirnya, kaji Nabi iya. Jadi nanti kalau menghapus nggak mau. Saya tidak akan menghapus kata Muhammad Rasulullah. Karena kaji Nabi Raisa Mocok. Saya ini didono tanganku. Gak kok ini boleh tulisan Rasulullah. Kaji Nabi Raisa Mocok. Tidak kok. Dihapus dia mana? Dia ganti Muhammad bin Abdullah. Ya itu, tapi lewat ya dengan tanda kutip lewat rekayasa itu Islam menjadi kuat karena teori ini nabi sederhana. Nak wong Islam mlebu ning gone kafir kejibalen ya kebetulan. Nah Islam tenanan malah dapat nabi pikir gampang. Nah Islam tenanan malah nopo? Nak wong kafir mlebu Islam membatalkan kafir. Nah jadi Islam batalnya kafir ya tetap dapat. Jadi nabi pikir gampang ya. Nah tapi jadi kalau orang mahasiswa Islam di Amerika, di Australia, mahasiswa Islam, tak bentuk-bentuk ini tak pacaran-pacaran, tetap orang arah, yakin tak pengiran teluran, tetap mantap. Akhirnya di Amerika ya pacaran jalan terus, tapi ya tetap wiridan, juga yang masjid. Mulanya wong ya curiga teman-teman. Islam di Australia, di Amerika tentu tidak lewat santri, ke santri orang-orang kelar rono. Dia lewat mahasiswa yang tidak pacaran, tapi kelar rono. Jadi nak cara wirungannya itu ya kok mesti Amerika sama orang Islam jadi nopo Ramadan. Ya tenang akhirnya. Akhirnya malah komunitas wong kafir sing balik ning Islam kan balik. Jadi ya benasi dianggap bae hitung-hitungan Jawa. Paham? Nah ono Islam mlebu kafir kon membarno. Wong Islam sing marane kafir itu kan namanya pegawan. Bahwa nanti dua sisi dianggap ya tidak ada apa. Sehingga khilaf fiddin itu banyak. Ulama-ulama sendiri dulu itu ya juga melakukan khilaf fiddin. Ya contoh paling populer yang Wali Songo. Wali Songo itu orang-orang soleh dan orang-orang alim. Tapi beliau pas itu memutuskan bikin kerajaan Demak Bintoro. Lalu mereka orang-orang dulu itu orang-orang sufi. Tapi bikin kerajaan. Singkon dari rojo, singkon raden, singkon apa. Perhitungannya sederhana. Kalau komunitas muslim hanya sebagai rakyat, ya, hanya sebagai apa? Rakyat. Itu artinya kalau Majapahit bikin undang-undang dengan ini agama Islam ilegal, agama Islam subversif, misalnya dianggap melanggar undang-undang Majapahit. Karena mereka hanya rakyat, tentu ditindak atas nama undang-undang. Tapi nak gawe negara, apapun jompang sampainya, nanti dengan Majapahit itu rivalitas, nggak bisa intervensi. Minimal Majapahit tidak bisa intervensi. Karena antar negara. Tapi kalau mereka tetap mengakui Majapahit, harus ikut undang-undang Majapahit. Dan itu bisa saja mengkriminalkan atau menganggap ilegal agama Islam. Sebab itu banyak ulama yang mengatakan bikin negara itu wajib, negara Islam itu wajib. Itu perhitungannya itu nggak bisa diintervensi. Meskipun dengan bikin negara itu ya rawan korupsi, wedoan dan sebagainya. Ya tenang. Generasi kedua, Aryo penangkan buat penelitian BO Yogyo yang aneh-aneh diiklan macam-macam materi Islam Yogyo yang ini kemudian sejarah kotu karan, paham ya apa? Kotu karan, ya begitu. Tapi itu bagus cara hitung-hitungan politik. Andai kan dulu wanita kalau tidak bikin negara, mungkin kita rakyat terus. Artinya rakyat itu ambil punggowo supaya takut dan bisa saja kita hanya bawaan terus. Dan tidak cepat berkembang kayak sekarang. Sehingga ada juga kerajaan. Cirebon, kerajaan. Demak Bintoro, kerajaan. Hampir semua ulama-ulama itu mengatakan, jika mungkin bikin negara Islam, ya bikin. Tapi bikinnya bukan karena khilafah atau bikin negara Islam. Pokoknya sekiranya tidak diintervensi oleh undang-undang negara. Ini ceritanya asal usulnya. Sehingga dalam sejarah yang begitu. Dan itu butuh khilaf. Khilaf yang penting cerita khilaf. Sunan Ampel punya bulet yang jadi selirnya Majapahit. Jadi coba takut no hukumnya wong Islam rapi wong Hindu itu rawat pergi, jadi mulai ini waktu gale sinten
Fatimah binti Maimun sedherenge Wali Songo niku ya rapi kalau bodoh, tapi itu satu-satunya cara wong wedok Islam dakwah. Karena Majapahit itu punya buliknya Sunan Ampel, kalau hasil Sunan Ampel diberi hak ngajar Islam si Ampel Dinda. Itu dia yang Majapahit. Hasil wala-wala zaman di antara anak yang Majapahit wonten mondok teng Ampel. Ini ku Raden Sinten karena Raden Batam pun darah biru ini pun anak yang Majapahit. Wali Songo pinter ketika Majapahit pas turun pengaruhnya karena konflik internal. Jika dari Raden Batam agak mana yang terlinting mumpung Majapahit lagi rental, lagi susah, lagi goyah. Melok negara lagi goyah enak gawe dhewe wae. Gawe di tempat. Kalau gawe di Surabaya nyerangi gampang besar. Jadi gawe ini disebutin demam. Ya sudah betul. Ketika rajanya Raden Batam itu perangilah dan rapati menang. Orang mati apa? Menang. Tapi yang sedang kuasa di Majapahit ini kalah lah, perang rasa tenanan kalah. Nah kok lah gitu. Lah kok sing menang Demak sing menang ya ponakan dhewe ben wis. Sing menang kira-kira ya wong li. Itu sirine kenapa Wali Songo ndak jadi raja. Mergo nek dadi raja musuhe tenan atau lawan. Gambaran dadi raja kan sesuatu menjadi raja macam-macam kan aneh. Dikondisi Sunan Raden Batam. Sehingga semangat melawannya Majapahit itu lemah. Mereka orang kelio, orang apa? Nah cerita-cerita begini kemudian sebagian kiai fanatik, kiai itu politik. Sampai ada mengatakan Asia juz'un min ajali syariah. Politik itu bagian dari apa? Dan kehidupan sampai itu. Kalau menjadi dari kiai politik itu bagian dari syariat. Dawu Imam Syafi'i al-Asia juz'un min ajali syariah. Ya tapi Imam Syafi'i itu dawu kurang. Mereka menangi zaman akhir. Bagian dari syariat dan kehidupan. Itu fenomen. Jadi dulu itu mulai zaman Nabi Ibrahim, mulai ada syariat sampai zaman itu tidak pernah ulama tidak punya hitung-hitungan syariat, termasuk dalam sistem perpolitikan. Nah kalau nanti ditanya, sampai begitu hukumnya Faul Islam itu gimana? Orang yang menyembunyikan Islamnya berpuluh-puluh tahun gimana? Yang hukumnya kalau itu maslahan tidak apa-apa. Sama tak cerita nih, Laksamana Dengku itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu punya silsilah. Itu dia di Cina itu tidak menampakkan Islamnya sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya karir militernya cemerlang. Soalnya dia ingin tahu Islam itu dipenggal. Suatu saat karena dia sudah panglima, Laksamana panglima laut karena dulu itu armada itu laut. Dia membawai kafilah. 300 kapal besar tak berapa. Pokoknya 5.000 pasukan. Sing dikirim teng Mojopahit, temu Sontoro ini. Ketika dia di Cina gak ngetol Islam karena resiko. Barang wis lepas ke Cina, bawa kafilah pirang-pirang, dia ngetol Islam. Kafilah sing mestine nggo jajaki perang di Mojopahit atau jajaki dagang, malah di nggo dakwah. Di tiap sigang niki dia masjid, iku masjid Tampokong warisane sinten? Sinten? Teng Semarang, teng Surabaya. Jadi ini sempat menuliskan silsilah ini sampai ke sini Kanjeng. Artinya di politik yang dipakai sarana kafir, jadi itu sarana perang. Tinggal dakwah. Dene ngetok orang ngetok Islam itu berpuluh-puluh nopo. Mengenai rasa bukti, wong ramai ngetok Islam tidak bukti. Tengkorak pirang-pirang, takut ngikuan, orang pirang-pirang. Sing nyelametno Nabi Musa itu rajulun yang tumu imanahu. Mulane Islam kok ketok tenanan ora pati apik. Wong tertentu iki kudu ikhwal. Di Quran yang menyelamatkan Nabi itu rajulun yang tumu napa? Imanah. Jadi sama tak ceritanya, ini intinya ceritanya. Ketika sudah terbukti si Musa ini pembunuh orang Kipti, pembunuh orang Mesir. Niku kan keadaan sidang. Sidang itu bersama intelijen, bersama para eksekutor, calon pembunuh Musa. Malam itu sidang, diputuskan Musa harus ditangkap dan dibunuh. Paham? Sidang rahasia. Harusnya pagi itu Musa ketangkep karena dia masih di Mesir dan masih di lingkungan istana. Tapi wonten rajulun yang tumu iman. Ternyata di antara yang sidang ini ada punggawa-punggawa Fir'aun sing wis iman. Melok sidang ya melok mutusno Musa harus apa?
Ini yang disebut wajah ar-rajulu min aqsal madinah yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaq tuluka fakhruj inilah kaminan nasih. Ini pentambahan. Jadi bentuk politik tidak semua akid manut iman itu jelek. Tapi kalau jadi mesti berguna sholat, nyembunyi no Islam kubur. Wah ini masalah bukan nyembunyi Islam orang gunanya orang Islam orang kanggo, pak, nggak ngomong apa? Ini mau perhitungan ngomong sing kanggo, api ngono. Nah sampai ngetor Islam orang kan yo orang kanggo, ngetor Islam orang sing anut, nyembunyi no orang sing anut, semua orang kanggo. Orang ini itu kemudian wajah rajulun min aqsal madinah apa? Yaqala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika yaqtuluka fakhrud. Ketika para eksekutor itu mau mencari Musa, kedisi anjing yaktum gimana? Keputusan Firaun nanti malam, kamu dibunuh. Pagi ini pasukan mencari kamu. Waktu itu subuh-subuh, bos-bos mikat malam sih, bonus pokoknya mikat. Berarti walhasil Musa juga diselamatkan oleh orang yang yaktumun Allah iman. Begitu juga banyak Islam di beberapa daerah. Bahkan menurut keyakinan guru-guru saya itu, kenapa sekarang di Timur Leste itu kan banyak turunan Arab. Dulu PM Timur Leste namanya Al-Qadiri. Mana itu Al-Qadiri itu karena dulu itu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah itu punya tradisi kayak pemerintahan Inggris. Jadi begundal-begundal itu kalau dulu pemerintahan Inggris kan dibuat dengan aborigin di Australia. Itu kalau Harun Ar-Rasyid dibuat dengan Fak-Fak. Kemudian Irian, nanti Irian Jaya itu tak wong ireng campur turunan Arab gendut dibuat di kono. Tapi gawanannya Arab tetap sahaja, tetap apa? Ya gendut nanti tetap apa? Ya apa sih tokoh politik ya Islam. Jadi musola sahaja lagi tetap apa? Sehingga ketika orang Timur Leste, Timur dia untuk turunan Arab biasa. Sebenarnya si Al-Mar'i itu sosok Al-Qadir, jadi si Al-Alan, Al-Tanar, jadi ini juga bagian dari politik. Bagian dari apa? Politik. Terus pulau nyuwun kanca-kanca sing ditekiras nang politik, ya ojo anti teman-teman. Sebagian sejarah kita itu sejarah apa? Politik. Ya begitu memang. Sampai Imam Syafi'i fanatik ngendikan itu memang jauh Imam Syafi'i. Asia kan juga min azali. Jadi sampai bisa menikmati karya Imam Syafi'i itu ya baru kain bodoh ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ada bodoh ini. Dari penggemar itu kinayah, tapi hakikatnya kayak bodoh. Imam Syafi'i itu hidup di zaman Khalifah Mahmud. Jadi Khalifah Mahmud. Beliau itu pemikir Mu'tazilah. Beliau punya otoritas, mimpin nama rakyat. Pemikirannya terinspirasi zaman itu waktu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Waqi, ulama-ulama. Khalifah Mahmud tertarik menerjemahkan buku-buku Yunani diimpor dan Baghdad jadi perpustakaan Darul Hikmah. Pokoknya modern. Jadi ini tuh dirumusnya, bukan ada tanton di bawah dirumusnya. Wong Islam mari ramaji amin terus Quran sudah ada jimat. Mereka kalam kodik, mereka kalam Quran disakral, malah perkara ini darah kalam kodik. Saya ini mengenai wong kudu dipaksa kalau darah ini Quran makhluk, Quran apa? Makhluk. Dengan dikatakan makhluk kan gak pasti sakral. Karena Quran rapati sakral itu wong maju, kegiatan ngambil pemikiran yang maju. Tapi nanti ini berpendapat kan kalau sing ngambil, akhirnya boleh wong sing populer, Mas Hambal ditimbali. Ditimbali umum beda kesaksian. Kayak kata guru di Quran, menurut kamu Quran itu gimana? Ya buah kalam wah. Qasimul al-hadis, qasim apa hadis? Ya buah kalam wah. Fi adalil hadis, qasimun. Ya kalam wah si qasim fi adalil hadis. Penjara, wah sing ngomong di qasim loh. Kalau Imam Syafi'i kalau kandang-kandang di penjara meriang gitu. Maksudnya mulai giliran Imam Syafi'i kayak Fatahur ya ke Abdillah di Quran. Menurut kamu Quran itu gimana? Itu bodoh ini. Dan kebetulan di Indonesia Syafi'i kan. Jadi nak politiknya kalau bodoh ini orang anak. Dulu ini kita ilmiah betul nudur. Nudur itu nggak ada fakta, bahkan di fakta tentang. Imam Syafi'i tak boleh. Kayak Fatahur di Quran ada jawab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, puluh hari khawatir. Soal Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua itu khawatir.
kata penggemar beliau itu wasa ila asobi yang murid dan asobi yang usia. Maksudnya ini tangannya khawatir. Kalau ini kudu ini khawatir. Semua ini nopo khawatir. Tangannya diangkat. Kudu ini khawatir. Semua ini maksudnya tangannya dia. Akhirnya semua nopo imam. Imam Syafi'i darahnya orang nopo. Dupat nopo. Kau sesuai pendapatnya khalifah. Barang bebas dia tetap mikir. Di samping itu rakonan. Sesuai tetap nopo. Jadi dia meningkat terus. Terus semua orang kita berdiri tembok jiwa, baru kaya nikah, itu berarti kalau jadi. Kalau jadi itu kalau tahu si Imam Syafi'i tidak kan, tapi dia itu berbodoh ini, dia baru nikah. Entah sama. Jadi Nabi Ibrahim kita bodoh nih, mulai Nabi Ibrahim kita nyapa hati untuk tahu bodoh. Dia itu dibujuk, dia salah. Wah, ini orang itu orang Palestina itu. Lebih Nabi Ibrahim tidak ngaku-ngaku menuju Mekah, bukan ngaku-ngaku. Atau mereka wonten rojo sing mania perempuan. Jadi nak dia ini dua intelijen khusus untuk membebas. Nah orang itu aja kalau nangkep di dunia itu tiktok kerajaan itu lah nanti. Hasil intelijen itu ada perempuan yang enggak ada kembarannya di dunia. Mulai saya tahu itu sendiri anak-anak rawat yang kayak Ibrahim dicelok bekara. Dia itu siapa? Ibrahim ngerti, nak dijawab bojone ini, itu dia di penjara, atau di patensi. Mereka raja itu pikirannya itu pinter, yang lesom tapi pinter. Namun ini bojone kan akhirnya terasa. Itu rajanya gak terima, aku raja yang terasa, lo bebas apa? Jadi gak terima, nak lo ngelan, lo ngayu kan gak terima. Akhirnya Ibrahim pinter. Mandari. Hei, itu dulurku. Kenapa? Kena dulur berarti kodok-kodok gak rasa. Nah, habis kira itu dipamit dulur. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim dihormati, itu di dulur hati. Mereka di dulur apa? Raja orang antal perkara berarti gak rasa. Jadi misalnya tak pinjam aja ujungnya aja belum gak bisa. Wah, di ujung apa? Mesti gua gak terima. Tapi nak mau didulurin. Kan kok pasti nama orang kasih pak. Itu ya orang akal dulu sendiri ya. Jadi nak akal dulu tidur. Itu ya. Akhirnya kita itu pinter kayak itu dulu. Mulanya dengan hadis-hadis syafaat, ketika Nabi Ibrahim dijalui syafaat kan, aku udah banyak syafaat. Aku tahu bodoh ini. Maksudnya di bodoh ini yang peristiwa di positif. Tenang. Sarah akhirnya bagi dikumpuli, kalau tadi diperkosa sampai raja, tapi beberapa kali nggak bisa. Sampai raisannya terus raja ini pengawalnya malah diwamu. Setan kok teroleh, berkosa itu perkosaan. Akhirnya saking lebih neroso malah boleh dia gini aja. Yang penting, jadi malah nanti Ibrahim secara politik itu lebih aman bila dari Yahudi, timbang dari Daud. Jadi banyak cerita-cerita seputar silat tiga yang dilakukan para nabi. Itu tapi kalau Nabi Ibrahim kemarin yang ketika Ibrahim gadis tu villa salah satu jikatin. Aku tahu bodoh di pangeran yang tahu. Termasuk peristiwa yang paling populer ini. Berwala-berwala ditutup IKP. Dari itu ganjone kalau begitu. Kapalnya di Kalunno berwala paling gede. Karena itu orang apa pelajaran di pasar akan ada hari besar. Berhalannya foto kabeh. Dari wong-wong itu sih kelakuan Ibrahim, si biasa menghujat, kenapa? Si Ibrahim itu. Apa betul kamu yang lupa itu? Jadi ya takut tinggal apa? Ya takut tinggal apa? Kapak. Cangkemmu itu jelas berhormat akan ditakoi. Waktu mau nakoi. Aku yang cangkemmu waktu bersembah. Lalu penyebatannya mau dikatakan, open itu mana ya cangkemmu? Ufin lakum balik mata tujuan apa? Mintu ini. Utak kamu lebih besar nanti. Mungkin satu bukan aku ini. Lalu utak kamu lebih besar nanti karena aku kok bersembah. Ini tak perbuatan. Mengenai semangat itu ala rusihim lakon alim kama ulai yang. Jadi utak kamu wale ini. Waktu bukan aku. Oke yang wale bisa waktu kok bersembah. Buat apa terus? Dan itu separuh saking niku ada Islam. Mereka baru kayak itu sama itu. Nabi akhirnya agak pasti yang melakukan itu apa ini
bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya sing lakoni sing overtel iku sing ora apa. Akhirnya dia berdiri. Sebagian ulama ngilang-ngilang Ibrahim gak bodoh nih. Kemana nih ini? Kalau Allah balik ngelakoni toko Ibrahim gue yang kasro asnam. Kabirum kayak gede-gede nih bro, gue dari sini gue akal-akalan yang ngaku nih benernya ini gue keliru nih. Sebenarnya ini tahu loh. Jadi di hati-hati sendiri itu dianggap Ibrahim tahu bodoh. Tapi bodoh ini bila dalam kepentingan agama apa? Dan itu beberapa kali itu tadi itu cuma masalahnya itu apa kinaya. Nopo pertemuan, nopo majas, nopo tasbih. Nah, ketika Ibrahim setelah selesai semua, tanya, "Hei suamiku, seumur-umurku aku tidak pernah kau berbohong. Tapi tadi ketika kondisi gawat, kamu bohong. Saya aku kecewa, gak bangga. Di bojo ini tak unik-unik jujur, kok lagi bodoh ini. Wong aku bojo, kok buat anak itu?" Nanti benar, fawawo ma'ala wajil arti min muslimin goyroki fa'anti ukti fil Islam. Saya ini bisa dunia orang Islam. Islam kue beha. Fa'anti ukti fil Islam. Kue itu dulurku dalam agama apa? Islam. Bangga ada orang bodohku pada cara bodoh ini. Jadi kenapa ya? Saya sampai kosi mas, makhluk yang mesti api. Karena menimbang enam berkoro, kenapa? Nak menimbang enam berkoro. Jadi jitu min ahsani khalqillah. Dari perkara mana? Kewailannya dari jitu min ahsani khalqillah. Sehingga itu apa? Marhaban laka ya Zurji. Ini benar dari kompleks. Hari anda kaya Zurji. Maksudnya si api itu ketemu min ahsani khalqillah. Ya aman. Padahal maksudnya waiwan itu, minta saya kalau nilai maksudnya apa? Ayo, kayak repot. Ini gue bodoh nih aku. Ya, maksudnya korupsi. Itu memang masalah-masalah yang repot, angel gitu. Paham ya, apa? Angel gitu. Yang jelas dalam sejarah nubuah itu begitu. Mesti ada, ya dalam tanda kutip, ada kasus-kasus di mana Nabi harus melakukan sesuatu yang sifatnya khilaf. Yang sifatnya apa? Khilaf. Mengenai ini Nabi Yusuf dianggap disebut maka naliat seperti itu kada jika didenali Yusuf didenali dari kata kaidun itu mereka rekayasa. Jadi untuk supaya Yusuf dapat Bunyamin mau tidak mau harus pakai tipu daya didenal kaidun maknanya apa? Rekayasa. Jadi kalau misalnya ada pondok-pondok tertentu demi kebaikan misalnya untuk daya tarik harus ada lomba apa atau olahraga apa itu harusnya memang tidak dimasukkan bagian dari bidah. Karena mulai dulu ya begitu. Yang mulai dulu sejarahnya ya begitu. Mesti ada gizna, ada apa? Rekayasa atau ikhtiar yang jelas itu. Yang mulai dulu begitu. Sama tak ceritanya. Ketika perang Tabuk itu orang Islam mesti kalah karena jumlahnya tidak banyak. Dipimpin Abu Bakar kalah, dipimpin Sa'ad kalah, dipimpin sama saja. Akhirnya dipimpin Khalid bin Walid. Khalid bin Walid taruh saja begini misalnya contohnya. Misalnya pasukan yang kafir, rolase itu orang Islam ketolongnya. Itu karena perang di padang pasir. Nggak bisa kayak perang Sudirman Gereja, tapi perangnya terbukti. Orang nggak bisa menyembunyikan jumlah musuh atau jumlahnya mereka itu tidak bisa. Gampangnya orang Islam tidak di konangan apa sih? Tidak. Dan itu pasti kalah. Kalau konangan tidak pasti kalah. Ketika yang mimpin Khalid jangan kali. Pasukan sing sewu dijak ngadepi sing Khalid. Sing rongewu gampang itu. Kon negara-negara jarane butuhe ben bertebar. Ngesano nak Khalid untuk pasukan tambahan. Paham? Jadi Khalid untuk pasukan apa? Tambahan. Wong ora bergerugi. Wong lebu bertebaran nanti wong bulan itu. Pasukan kok sak mono lagi. Malah juga. Jadi kok ngadepi wong saya itu ora mau ditugas apa. Malah disebut Falmuwiro Yusuf kan Fatar Nabi Nabi. Nah, disebut wal adiyah itu kapal muryadi kapal Muwiro itu Fatar Nabi Nak'an Fawasat Nabi demi kuda-kuda sing negarno sikile ning gone
kondisi perang ini itu yang tahu terjadi era politik. Akhirnya aku berdebat, pasal Nabi Nabi. Ujuk-ujuk pasukan kuda Islam itu yang tengah-tengah pasukan orang kafir. Pasal Nabi, ujuk-ujuk yang tengah-tengah. Terus aneh banget, orang kafir belum dibuka. Mengenai perang takut aslinya ya orang menang, orang kafir melari tapi orang. Ya menang kali ini. Terus ini gue cerita, jadi yang soleh-soleh lugu itu nanti politik teman-teman itu ya apa? Saya politik teman-teman tak untuk ya apa? Pokoknya itu di khilaf-khilaf ini, pokoknya marah sekolah sebagai ulama nyeritakno marah deh, Pak. Saya ada punya tugas berpolitik, tapi aku juga lugu goblok pertama ya mau. Jadi aku ada wong soleh yang tidak goblok, Pak. Terus soleh lugu apa-apa ini, ojo bisa ngono, Pak. Kadang soleh itu tidak goblok. Sumpah cuma mikir dulunya, sombong pohon, bangko, orang kok bergerak karuan, terus kayak tadi. Terus ini kalau cerita, jadi beberapa kali kejadian, Khalid sendiri juga melakukan rekayasa untuk memenangkan perang Nopo, dan itu dipuji Rasulullah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang mau tidak mau harus pakai khilaf, pakai Nopo, khilaf. Disebut gaza dikasih denali Yusuf. Andai kan Yusuf tidak pakai rekayasa, hukumannya Binyamin itu dipukuli, dipenjara, dan itu tidak yang dia inginkan. Tapi dengan rekayasa seakan-akan dia tidak tahu, tanya, kalau saudara kamu nyuri, hukumannya apa? Di negara kamu. Kalau di keluarga saya, hukumannya diperbudak. Ya tetap jadi Nabi Yusuf. Akhirnya kan Binyamin diputuskan budak milik Sinten Yusuf. Artinya nggak boleh diajak pulang, apa? Nggak boleh. Dan itu yang diinginkan Sinten Yusuf. Maksud kalian di kaki benar Yusuf. Maka naliyah sudah aku rupi di nirmali di ilah jasa aku. Falam matai aku inna araka minal muslimin. Falam matai aku min rukola sunatiyah. Falam matai aku maka semasani putus asa soko ikhwati Yusuf. Ya itu tegesi putus asa soko ikhwati Yusuf minggu saking Bunyamin. Maksudnya mereka putus asa untuk mendapatkan Bunyamin. Kalau langsung mongko podo misal, maksudnya podo dewi soko ikhwati kita dan tegesi podo cara Jawa mojok nih. Kalau rembukan yang Nabi Yusuf kan gak pantas. Kelompok kafilah ini mojok menyendiri untuk rembukan privat nih, rembukan khusus nih. Kita jalur negeri misalnya sopo ikhwatu Yusuf najian kali kebisian. Utai Jawa najian masker jadi masker yang suku kang patut sopo masker wabiti gede mufrad wali dinantiani al-wasik. Ayo naji gede kebisian sopo gabung sebagian ikhwat gabung sebagian. Kalau Jawa sopo kabiruhum sopo luwih tua-tuane ikhwati Yusuf. Apane sinnan apane umure. Sinnan apane umure. Maknane Ruben. Jeneng Ruben, yang utawa tuwa secara pendapat. Jadi kabiruhum maknane sing tuwa. Tuwa itu saged dipandang sinan umure, yang utawa dari kinapa pendapat. Nah, yang ya mudah itu ya mudah. Oleh Musa ngene alam orang ngerti sira kabeh anak bagum sak meneh bapak sira kabeh. Iku kok aku dhewe teman-teman ngalap sapa aku kum alaikum ngatasi sira kabeh. Mau dikon ing siji perjanjian. Ada negesi siji perjanjian menawa sang Allah. Si ahli pemimpin dalam masalah itu di sirakabe. Wami obilan kisah sedurunge iki. Ma utami kejadian perkara. Utami ma kuwi gak penting boten apa. Farotun kang gegabah sirakabe. Kang sembrono sirakabe Yusuf ing dalam masalah Yusuf. Wami lan diucapno tema rumah dari al mustada lan baru mingkopi. Kala agro kang ora bakal misalnya suruh fariko kecewa misalnya itu awal dari bumi. Atau bisa tegese bumi Mesir. Hatta ya jalan di bawah ini mari sosok api bagai sentil auti kelawat dari dan ini mari au yang mau bumi sosok apa lima itu. Dirotasi api kelawat pribadi dulu itu. Wa tenawa iku kaya hakimin gabis dan sing ngaturi hukum. Ada pun tegese adil-adil al-hakim. Ibu banyu sira kabeh lagi kemarin bapak sira kabeh. Aku mongko matur sira kabeh. Kowe matur ya abang, ya bapak kita. Inna benar ada, temne anak panjenengan sawaka nyolong sapa ibnu ka. Wa matajinna ora enten sun alaihi atase walus. Kaum nunggu sariko. Illa bima inna kecuali sekon ngerti kita.
Saya kunan kelawan ngerti yakin tenan. Min musyahadati soi sangking nyekseni anane gelas, ya gelas takran ofiroh li dalam kantong Yusuf. Bapak kunalan orang sapa kita lagi mari barang kowe. Lima kali perkara barang kowe utma ana saking kita. Kina itu ilmu dikinali kane nyekei perjanjian. Hafidina iso ngerso kabeh. Walau alina mau mengerti kita anak gue saat temennya ikilah Bunyamin, iku ya 1000, iku bakal nyolong sapa Bunyamin. Lam nakut mengkorang alam kita buring al-wasif buring perjanjian wa alam nakawasi wa al-Korea yang penduduk desa ala tirupani Korea kunaka ono kita kia dalam Korea ya di Korea itu misru itu Mesir arsil dikecil untuk sotiro ila ahliya maring penduduk Mesir far albu mongko takau siro buring penduduk Mesir wal ira laning kafilah ashabal ira dikecil yang piro-piro kusing bueni kafilah ala tirupani kafilah agar nakang maduk kita yang dalam kafilah warung tekapilah kaum kan alat yang kanan. Wadah dalam saat ini kita luar di guna di sing bener kita di kau di ngambil pengucap kita. Paru jauh mengkomodo bali sopo Ikhwatu Yusuf ilai di mari abihim di Nabi Yakub. Wakau lan rodo ucap sopo Ikhwatu Yusuf lalu mari abihim. Lalu kan mengkono pengucapan. Di rupa-rupanya inap nopo inap naga taruh. Olah jauh sopo Nabi Yakub bal sarwala balik nipu daya, jadi anak segede nipu daya laku mari sira kabeh apa suku urusan sira kabeh amro dikisi perkara. Papa altumu mongko nglakoni sira kabeh lho ing amr. Papa altumu mongko nglakoni sira kabeh lho ing amr. Atta dihukum, itta gama lumadan. Itta gama curiga sapa Nabi Yakub rum ing impor. Itta gama curiga sapa Nabi Yakub rum ing impor. 5 krono perkara sarwa kono dise apa mangun sange min amri Yusuf sange urusan Nabi Yusuf. Faso berun jamil. Faso berun mengkote sabar. Jamil ingkang bagus iku sabri iku sabar ingsun. Asa menawa-menawa sapa apa kaya yen to nek ana sapa ingsun dimiklan Yusuf. Di Yusuf wa akhihi jami'an halis kabeh. Inna wisatanya Allah ya Allah wa'alaikum dating besok di hari langkah dan ingsun al-hakim ingkang bijak disudi yang dalam tidak lapai Allah wa ta'ala tinggal sopan Nabi Yakub aning sang ikhwah tarikan tegesi ngomongi menolak kita baru ngomongi ikhwah semangat omongan di anak-anak sintu kang bodoh ini wa qala dawu sapa Yakub ya arawahi susah banget bersusah banget al-alimu ta'alim badalu dadi badan ya itu bae ya husnil kese susah ingsun ala Yusuf yang ngatasi Yusuf wakyat lan jadi memutih apa enalu meripat lorone Yakub in maka kau tegesi jadi ilang apa sawah dulu apa irenge ainai wabadala bayar dan membuka hilang jadi lan tergantikan apa ikhlas sawah dulu bayar dan ing putih membuka sangking nangisnya Yakub minal kusi saking susah alaihi ngatasi Yusuf bahwa mengkote Yakub itu kalimun banget susah makmumun tegesi ingkang susah makrubun tur ingkang prihatin di samila yang baru lari biru kan orang itu no soko Yakub kurbaru ing kesusahnya Yakub kalau bodoh dawa soko ikhwan taboi demi Allah tak ora gingsing siro makanya selalu siro tak jalu tegesi selalu siro tak guru eling jenengan Yusuf ing Yusuf hatta aku nasi gono siro itu haram dan iku rusak musyrifan tegese marek ya lawan ing atase rusak litu 5 rodika kono suwene loro panjenengan wa tabi iki lan dewa harodon kumadarun naskar yang tabi ingkang padha ing dalam dewa harodon apa alwa itu mufrad ora lan yang mufrad al aku nang kala sira ora dadi jinas setengah sange wong sing rusak kabeh ayo mota tegese wong sing bakal kabudut kala dewa Nabi Yakub lan marang ikhwan nama asku aing mestine matur ingsun nama aku, aing mestinya ngerintin ingsun, atau menampakkan kesusahan ingsun. Berarti ing kesusahan ingsun, aku ngerintin no kesusahanku matur dua al-husnu. Uwa ti al-badu wa al-husnu kesusahan, Allah tirupane husnu laris baru, kang oleh sotin sabarnya paling ngatasi husnu. Hatta kita tinggal cerita apa husnu ilan nasi maring musuh. Wa husni lan susah ingsun, aku bakal matur neng kue kabel, tapi maturku ilawani maring Allah. La ilahu ilihi ora kok maring liyane Allah. Fahuwa mengkote Allah wa'ala rizat tanpa ingkang manfaat apa asyak wa apa matur ilahi maring lagi. Ma'ala mulan ngerti sopa ingsun minawai sing Allah maring perkara lan ta'ala mulan kang ora ngerti sira kabeh. Min anar ya Yusuf pada saat temene ngimpene Nabi Yusuf iku sirkun iku bener.
Rupa-rupanya dia yakin dua teh Yusuf iku hayil iku urip. Sumakola mengkono didhawuh sapa Nabi Yakub ya baniya di anak itu. Ida kubula sira kabeh. Patah mengko naliki sira kabeh. Nginjil sira kabeh ni Yusuf kan Yusuf bakhi lan diberi Yusuf. Putluku tegese golek sira kabeh kobar rumah ing critane Yusuf lan Abi. Walate atulan ojo putus asa sira kabeh tak natu tegese putus asa sira kabeh mira ilang angin rahmat Allah rahmati sira rahmat Allah. Inna satane lakon wae asli ora putus asa mira ilang angin rahmat Allah sapa ilal kaum kafirun kecuali kaum sing kafir. Pantau aku mongko budalan sapa ikhwan nahwa Misra sepadane ke arah Mesir, nahwa Misra ing arah Mesir. Yusuf krono Nabi Yusuf. Falam ada kalau mongko teman sane manjing sapa ikhwan ing ngatasi Yusuf. Kalau mongko padha matur sapa ikhwan ya ilal azizi wong sing terhormat. Masa kenali nak kita, mengenai nak kita anggaran keluarga kita, apa dulu apa kemaratan, ini juga kemaratan, apa kelaparan. Wajib nalar teko-teko kita bibido asin kelawan materi atau kelawan bahan, mujatin kang murahan, kang elek. Matu asin itu biasanya kang dentolak, yang Pak Uwe kan bakal nolak ya yang bidoa. Soko puluman kabiane wong ora ada kang ningali sekoman ya yang bidoa. Mergo ni roda aniha krono rendahe bidoa. Warana lan ana apa bidoa udara ima biro-biro dhuwit dirham jayufan kang rusak-rusak. Aurera liyane daroki. Fa'auti mongko kula aturi nyempurnakno panjenengan. Atimma tegese nyempurnakno panjenengan ana maring kita autela entakeran wa tasodda. Lan saudara panjenengan alina ing ngatasi kita bil Musa mahati kelawan gawe gampang orang memandang antoja ati bido artinya sanging rendahe alat tukar kita bidoan wala tukar perdagangan. Inna wa ta'ala Allah iku ya iku bakal malu sapa wa al-tasoddiqina ing wong sing gelem sedekah. Yutiku sing gaya sapa apa ing al-tasoddiqin. Farok mongko dadi haru sapa Yusuf. Farok mongko dadi lileh sapa Yusuf ali ing ngatasi ikhwan. Wadro kabulan metu ing Yusuf apa rafatu rasa saake. Wa fi alanten angkat apa hijab bena antara Yusuf wa bena lan antara ikhwan. Kumaqala lan taufikan hal alih. Iki kalau tak cerita kramate para nabi. Terus sifatnya nabi sifat amanah tapi tidak nopo. Hingga cerita ini kan belum kelihatan atau belum terungkap bahwa sang raja ini ternyata sinten Yusuf. Dan orang-orang yang dulu ingin membunuh niku sekarang posisi kere ngemis terus pokoknya posisi berbalik total. Dan ikhwatu Yusuf niku nggak yakin kalau itu nopo Yusuf karena mereka ngiranya mati zaman dicemplungno di goyang batin. Dan ini keramatnya Nabi Yakub. Beliau itu punya mukjizat siji kecerdasan. Terus Nabi itu udah semua mukjizatnya bukan sama gitu, dia ada unsur kecerdasan. Karena Nabi dikasih otak di atas nomor atas. Ketika Nabi Yusuf pertama kali dirayu supaya mainkan narta wanal niku kan Nabi Yakub kan khawatir lain akal itu. Nak bocah dolan ning alas, engkau takut dimakan apa serigala. Kata serigala ini kata kunci. Karena dari awal Nabi Yakub khawatir lah Yusuf dipangan apa. Lalu kalau ada di sini cerita Nabi Yusuf dicemplung nang sumur terus ditinggal. Barang ditinggal sebagian dulure Yahuda nunggoni barang kecekel wong Mesir malam ini budakku sing ninggal. Aku gelem ya tukun dadi cemplung nang sumur barang kecekel wong dianggap budak iki itu duwe padha lagi ya jadi mentekane. Akhirnya dulure itu untuk duwe padha tinggal. Jadi mentrafiking penjualan apa manu. Ya, tapi baru kayak gitu Nabi Yusuf ketemu orang hari ini wong gue julai kok. Jadi pengiran basic to maksudnya. Wong larat itu ujian pertama Nabi wong mulia digodho wedoan. Iku mulai ujian. Nabi Yusuf itu tau godho pinten? Julai kok. Sampai kegodho kok itu. Cuma jelas Nabi Yusuf berarti kegodho menurut ditiru nopo ora sidane. Nanti godane geruang nanti godho. Yang penting yo niru nopo ora sidane. Nabi Yakub cerdas ketika ditakok Yusuf ning ndi ora melok mulai. Padahal zaman
Waja'u abarum isa ayyakun. Mereka sore-sore datang dengan gaya menangis. Yakun no? Nangis. Waja'u ala komisi bidamin. Jadi wis nangis sampai nangis klambine Yusuf sing berlemotan apa dah. Ane inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu bil. Apa kula nu dolanan asik bedak-bedakan desa dulur-dulur. Yusuf tak kene nggone klambi. Berhubung Yusuf dhewe terus dipakan apa? Tapi Yakub kok ngelirik tok. Dilirik jebule klambine Nabi Yusuf niku cek utang. Nabi Yakub oleh ngomong ya rada tengah. Cek pinter iki kan. Apa mangan wong kok klambine dicoplok. Lah itu barang ngelirik. Mereka nak dipakan serigala, itu kelambine Yusuf kudu ber. Cek pinter deh serigala, cek cerdas deh serigala. Itu ya kok apian, mah lah. Cek api deh serigala. Apa yang mana anakku? Kelambine dicopot, meriang anaknya meriang. Mulanya anaknya itu nih, wawahan tapi mukminin lada walaupun asosiasi, dan wajan pulau-pulau yang matanya dengan salah terus. Jadi Yakub itu satu, itu ilmu yang berdasar kecerdasan, bukan berdasar nubuah. Kemudian Nabi Yusuf juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau Nabi Yakub juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau zaman kiri Yusuf nate matur inni ro'ai hibtu'a ada asara kaukabah wasam sawal qamara ro'ai li. Pulau niku ngimpi wonten lintang sewelas dan wasam sawal qamar tak delok sujud teng kula. Padahal takwilane sewelas iku dulure, wasam sawal qamar bapak ibu. Iku sumber tunduk hormat ning Yusuf. Takwilane Nabi Yakub wong saiki Yusuf jeke urung sempat disujudi, berarti urung mati. Mergo kok Quran agor. Pak niku sing berdasar nubuah. Malah dene yakin. Mau anak kurang jadi bos disujudi kok mati perana kamu paham, mereka jadi apa? Bos warang nak dulu-dulu Yusuf itu dua cerita yang Mesir, wono raja, api, ngene-ngene mulai curiga, jangan-jangan itu anak saya makanya beberapa peristiwa mirah apa boleh pakai anak Mesir akhirnya Yakub yakin anak itu urip nanti irzaku terus saya ini lumona yang Mesir fatah asal min Yusuf jadi kira urusan pulaan tapi urusan menggoreng itu, wes kita gini Mesir kali ini nggak urusan makanan, tapi Farah satu mi Yusuf wah goreng Yusuf. Ya, mesti ada dua. Kecerdasannya ulama ya dua, sama. Satu itu fatona bawaan Tuhan. Nomor dua karena keramat, karena ulama nggak punya nubuah, itu ya juga ada kecerdasan yang berdasar nomor keramat. Dan itu harus ada. Nabi juga itu ada fatonanya, tapi juga ada nubuah. Kalau tidak ada faktor, nanti repot. Ya, terus kalau bolak-balik cerita, wong Yahudi itu senang mergo Kanjeng Nabi itu goblok. Kanjeng Nabi sempat menghentikan orang penyakit menular. Wong Medina itu ada wong Yahudi. Suatu saat orang waras dijajal untuk gudi ke jadi gudi. Yahudi sempat terlalu Nabi, jadi ngaku kita di goblok kira karuan. Dia menirana penyakit menular. Iki untuk waras dijajal untuk gudikan. Ternyata gudikan. Kanjeng Nabi diceluk, akan dipermalukan di depan umum. Mak, iki untuk waras, tak jadi untuk gudikan kok jadi gudikan. Berarti kue darah penyakit gak menular itu salah. Kanjeng Nabi itu nangis. Iya, saya tenang iya. Nah ini ketularan. Ternyata Nabi takut untuk yang pertama gudikan. Orang takut yang ketularan. Takut untuk yang apa? Gudikan pertama, yang gudikan pertama. Faman jarrubal awal. Nah untuk kedua ketularan yang pertama ketularan sopo. Saya Yahudi. Nah yang pertama yang pengiran langsung memang. Waktu orang penyakit menular itu ibu. Kanjeng Nabi ternyata orang bakat yang kedua yang ketularan, bakat yang apa? Pertama nih. Nah iya itu ketularan sopo. Wong Yahudi kelenteng-kelenteng gitu. Apa memperkenalkan Nabi ternyata Nabi bakatnya yang apa? Jika Nabi ada, bahkan Nabi itu bisa guyon tanpa bodoh ini, saking cerdas. Nabi bisa senang bodoh, nabi bisa doang. Kajian Nabi bisa mau pulang, ya nggak sih.
ngenteni sahabatku, kok kita tumpakno la ahmilan laka alab dinak, kok kita tumpakno anak nuntut. Ngenteni lagi dicipurno sahabatku. Bareng mbah tuwa kabeh mulai ditumpakno untuk tuwa. Yo untuk tenang. Ya ora numpak nang mulai. Ya Rasulullah, jadi apa yang jenengan tumpakno anak nuntut ini kok untuk tuwa? Ya maksud tuwa ya anake unta. Maksud tuwa ya anake. Maksud tak tuwa anak aman. Jadi kan Nabi itu sangat cerdas ya, beliau itu bisa modifikasi kata yang jujur sekalipun solusi. Lah milan naka alam dinako, sebagian riwayat itu perempuan lah milan naki alam dinako, tapi datang hati-hati memang seorang lelaki tua. Lah milan naka alam dinako. Jadi pikir ada orang tua itu aku wis tua, nak numpak untuk dulu rapati so. Jadi yang Nabi di tumpak untuk si cilik mergo dinako. Simpel. Ketika sahabat atau gontok gede Rasulullah kata engkau ditumpang anak untuk dan ini gontok tuh dengan Nabi masih untuk tubuh anaknya semua dari sumber ketika Nabi itu Qadiyah itu seorang ulama yang khusus ngarang hijab Nabi guyonan dari situ. Nah ini Nabi senang guyon tapi berkorban dia tadi guyonan terus kalau celing cerita guyonan tapi nyata. Kalau nanti berdiri kus, nah ono apa itu jembatan, walhasil Allah jalan sempit. Yang pertama mobil asap, itu jangan mobil lipat. Pikiran mobil asap kan gede. Baru dipikir tenang jadi lima lah. Nah maksudnya, jemuni kata asap gede tau, lagi itu kalau ada. Toh, jenengnya wet apa? Dulu nanti dia gitu. Anak yang untuk masuk tua kayak apa? Jadi Nabi itu tetap punya patona, punya seni patona. Mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalau guyon istrinya juga begitu. Jadi bahkan istrinya itu sering cemburu gara-gara guyonan Nabi itu tadi. Jadi itu sisi kecerdasan di situ. Karena itu Qadiyah itu ada karangan khusus bisa Nabi. Ini disebut dengan libak wayang zafu wala yaqulu ilah. Nabi itu ya benar guyon, tapi wala yaqulu ilah. Tapi Nabi tidak pernah tidak ngomong barang hak. Umatnya ini itu Nabi Nawas, tapi kebablasan. Soalnya mati wasiatnya aku keikasan sing awal. Sing wis suwe. Kok nak malaikat takut dari Anda salah. Ini penghuni lama. Anda salah. Ini sudah penghuni. Untuk menghindari pertanyaan ini Nabiat nganggo kapan apa? Napa sih Pak? Jadi itu kan orang nakal. Kowe nak nakal sing menisam, jadi malam bus warga lagi. Lah malaikat oleh waktu sambil gemesnya kebablasan. Akhirnya ngelangkai apa? Aku takut, pasti guyon sampai akhirnya apa? Lah kenapa tuh guyonannya kebablasan? Guyonannya apa? Tapi sebetulnya guyonan Nabi yang begitu itu sudah bikinan komikus itu. Kalau ada kita asli karangannya wong Mesir yang menangi Abu Nuwas. Judulnya Abu Nuwas. Itu memang banyak guyonannya Abu Nuwas yang jujur. Misalnya dia mengumpulkan orang di alun-alun. Pengumuman Abu Nuwas mau terbang. Orang lihat semua. Ya tapi semua orang ketawa. Ketika orang terbang, mau terbang. Jadi yang mau terbang, ya tidak pernah terbang. Mau apa? Kalau pengumumannya Abu Nuwas terbang, saya bohong. Pengumumannya tadi kan mau terbang. Jadi Anda sekarang sudah melihat Abu Nuwas mau terbang. Itu ada tulisan yang mobil-mobil sekarang bayar besok gratis. Besok mobil yang motor naik sekarang bayar besok gratis. Tapi itu apa boleh gratisan? Ya motornya sekarang bayar besok gratis. Jadi sebetulnya seni-seni gitu ada mulai Rasulullah sampai ya terakhir ini dulu Gus Dur. Mulai penggemar itu Pulau Madan duit bapak seneng ane kuyen, ane bapak Pulau Rian itu tentang sarang, Pulau Takdir, Pulau mungkin ini sering dinyak ke bapak. HP Pulau Oke, tapi kita itu salah lengkap, itu juga lengkap. Ini terus Pulau nanti cerita nih. Tahu ono kasus ini ya, itu kita mesti itu jawab. Mulai kita sudah ngalih ngarang kita, fakir itu cek kurang. Fakir itu kelemahannya kan ya, nah imam itu salah, makmum imam lanang kabeh kan muni syukur Allah.
Nah wedok kon keplok. Suatu saat ana imam ora maca Fatihah. Imam itu dia. Allah Ta'ala hati suwa siap ujuri yauma idzin qasiyah. Makmum di subhanallah. Nah, karena imam ini merasa ada pede suratnya Jawa datar ruang rakyat Al-Quran. Kunti. Kuntikul jahil kafir subhanallah. Apa itu kuntikul? Surat yang dia mesti apa? Allah itu subhanallah. Karena enggak jelas. Akhirnya orang makmum saya enggak. Orang mau mati. Artinya fakir itu belum menjawab solusi imam sing lupa baca apa? Iku piye solusine ngelingno imam urung maca. Ini wonten kanca kiai sing cerita sama. Wah, aku sik apik iki. Malah luwih seru meneh ana imam sepuh. Wong wis tuwa apa. Imam iki nganggo sarung wis tuwa iki. Barang sujud sobek. Nah, pornografi. Nah, makmume tetep muni subhanallah. Napa sujud? Subhanallah sujud itu kok. Sama nggih, Mbak. Jadi ini yang belum didiskusikan. Ini solusinya gimana? Mengingatkan imam sing salah sarunge. Wes, sing ra maca. Tentu subhanallah ini belum diselesaikan. Sementara aku ngomong dari ngomong itu Mbak Allah. Ibu riyen PR Bapak Ulang saya sugeng lego bakat. Nah, cara aku ya semua orang pakai orang pokoknya zaman akhir sekarang no dewe sing ngono-ngono iku kok di penting ono jawabane. Jadi memang ulama mulai dulu itu di guyonan-guyonan khas. Dan itu menggairahkan ilmu. Guyonan-guyonan gitu tuh menggairahkan apa? Sekarang orang-orang kusuk gak gelem guyon, mana tambah bodoh. Wes kusuk ora ada duit ra iso guyon, malah hidup loro. Rasulullah itu saat ini dia mau tahu konten yang itu soal mentah kok terus berani nabi reka kuati tak orang dapat jadi kan istri ilah baiki fa'inna ainal zawjaki lahu sawati itu namu sakit bujumu meripatemu kalau ireng-ireng nih maksudnya nanti kan dia pikirannya dia bujurnya meripatnya bukannya apa tertus apa kesusu mulai barang murah. Padahal Nabi maksudnya udah nafsu takut tidak penting-penting. Barang murah balik. Ya Rasulullah bujur usia pribadi gitu. Lu mau pribadi bujur orang iring dia wonten tapi iring normal ya alhamdulillah. Nah orang iring malah perkara malah apa? Itu banyak sekali itu sampai kau dia tuh punya karangan khusus tentang di daun. Nah itu dia nih. Terus diteruskan Abu Nawas terpilih kerjanya. Itu campur riwayat, campur gawean ide, campur macam-macam. Yang penting pokoknya uang dicolok bisa. Kalau menangi zaman itu dari jagungan dan bapak dan kiai yang ngomong itu, yuk orang teh, mereka itu orang gue itu tuh itu sudah itu. Lalu yang mana akar tentang aku guyore aku. Akhirnya, terus itu. Dan dulu para nabi itu ya begitu, ya para nabi itu ya begitu. Mulai nabi itu. Kita Nabi itu malah guyonannya itu pengen. Sebab itu tidak ada riwayat sahihah tentang hilangnya Nabi Idris. Sampai ulama-ulama menduga Idris itu ketika di Quran kan hanya dijelaskan warofa'nahu makanan aliyah. Idris itu tak angkat di tempat yang terhormat. Karena ceritanya kan nggak cerita kita. Karena Allah dan jalur kok pijak sitok. Dan jalur akwar, no? Nabi Idris senangannya itu penjahit khoyat. Jadi awal man yang menemukan khoyat sistem jahit itu kita Nabi Idris penjahit. Tiap jahit doa ditusuk nabi subhanallah. Kok metumnya alhamdulillah. Jadi dia diberikan. Setan mangkal. Idris itu api. Itu kan jahit tidak mau subhanallah. Juga kalau tak takoi bingung. Nah bingung benang ini subhanallah. Ada yang itu, setan itu ngapel, dari setan terkutuk. Setan itu ilmiah, wong ngapel, nggak ada setan. Kau ini orang jahit, ini betul. Pengenalan jadi iya. Allah tu bisa ikut diri, Allah tu bisa ikut diri. Itu gak kira-kira dunia itu budi, dilebok nanti baru kali dongeng setan ini.
Nabi dunia itu bukan itu. Kurang gede mulai dibuat lagi itu. Tenang itu. Tenang itu. Nabi itu sudah mulai. Ya tenang. Nah, orang tontonnya ini menjeblos domen terbukti. Itu. Ada pijak sitok mereka dijual sitok. Nabi itu. Jadi setan iblis itu meripati pijak sitok mereka dijual Nabi itu. Atas prestasi ini, Nabi Idris untuk wisata yang suara. Dia cerita. Kira-kira kok orang cerita. Tapi yang jelas, orang cerita. Mungkin itu aja lah pengiran. Kalau begitu orang urusan. Barang di suarga pengiran tiga kali. Idris, nambah ada yang dunia. Mungkin orang bayar mas. Mungkin pasti. Jadi barang Nabi metuning suarga, pelengah. Lu Idris, orang balik Nabi. Sadar pula hilang mesti, hilang setunggal. Ya, boleh isi. Itu kan mau jadi bagaimana barang asing di suarga, dia gue sekelah. Dia nih boleh di suarga. Nanti saya tahu, itu kan mau jadi jadi saya mau kamarku di suarga, boleh nopo. Mulanya agak lama saya ini. Nabi tinggal nopo berani berbeda, berbeda boleh nopo. Ini dia tanpa prestasi, orang-orang ceritanya apa itu tidak paham. Nabi tanpa prestasi dalam, memiliki bergulai dong. Jadi di rumah Nabi gara-gara Jumatan kehilangan apa? Terus dia itu memang begitu. Ulama dia itu lucu. Termasuk konten cerita kriminal Nabi Musa sampai Iblis. Memang tidak ada orang yang setakut Iblis sama Allah. Dan itu binasil Quran. Sebab itu kama sali syaitan di sekolah di insani fur pada maka kalau ini dari umingkah ini apa buah rotan alam. Setan selalu bodoh manusia. Tapi kalau misalnya wes kafir, betul loh si kafir. Aku orang arah kafir. Ini apa buah rotan? Setan tidak punya dosa kafir. Jadi pentingnya pengira. Sebab itu setan posisi setan rokok. Mereka dosanya bodoh manusia. Jadi dia orang kafir. Cuma tukang mengkafirkan. Jadi dia orang kafir. Tapi di profesi Aku dia tiap orang manusia sujud, misalnya uang karena nakal sujud, baru wudhu tobat itu setan nangis. Nangis itu kejadian Bani Adam. Ketika baru nakal tobat, itu sepuluh pengen. Kecilakannya aku, saya di sepuluh pengen. Jadi semua nabi dihubungi, mulai nabi sampai dihubungi. Terakhir Nabi Musa. Nabi Musa itu karena merasa dia kali muah, mandi. Jadi sang Musa, tak kau pengiran, tidak nanti lagi soal aku tuh. Iya kau tak kau. Kau kan kalimu, kamu orang pilihannya, istofa kasih kalami. Mesti nanti kau nilai pengiran. Kau kan hari atau pengiran supaya aku tidak tahu. Pengiran, kembali Nabi Musa. Ya Allah, dia itu di kawalan jenengan kafir, dia tobat iblis di jenengan suka. Dia kawalan jenengan jadi. Dulu para nabi itu bercinta jadi simpati juga. Pas yang nangis oleh tobat, dia tahu. Pengiran siapa yang iya kan, tapi syaratnya sikap nopo, sujud nih kuburan Nabi Adam Nabi Musa senang, perkara permohonannya dikabulkan pengiran Iblis menguatanya, kita, iya bisa tapi orang syaratnya sikap, iya ngertek, syaratnya nopo kan sujud nih kuburan Nabi Adam wah, murang-murang akan judul, majikan bakat lah judul kaya zaman lu udah sama kurang udah, ngomongnya mati jangan ada murid, kalau sujud tak dulu, mana saya ikut apa? Mati dari mulut, yang sampai ikut. Dan sebetulnya itu pernah punya kesempatan apa? Artinya itu ya ilmu guyonan, tapi ya ada. Jadi cerita-cerita Nabi itu banyak yang lucu-lucu. Dan itu sah. Apa? Nah, sah. Kami terus masalah-masalah kasus Nabi Yusuf, ada kriminali Yusuf, ada rekayasa, ada macam-macam itu sah. Artinya bukan rekayasa politik yang menipu itu betul. Memang itu di antara seni rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih Nabi ini buatan ini gosur. Itu malah seni ini pengeran. Zondul hama wa zondul ankabu ta'ala seri beriya silam tansut walam takumi. Wiko ya tuwoi anak anbudo akasin ninat jurui. Wa'an alim minal utumi. Selama ini orang mengira bahwa benteng terbaik dari musuh itu kan tameng atau pondasi atau benteng.
Sehingga ketika Nabi ning Gusur, Allah duwe seninya sendiri. Yaitu ketika Nabi sudah di dalam dengan Abu Bakar, ana laba-laba sing merajut napa? Napa tak ngerti? Jaringi. Terus ana manuk doro sing ngremi ndoke teng mriku. Mulane dari wong kafir, jangan-jangan Muhammad di sini dari kancane. Ora mungkin. Nah Muhammad mlebu mesti jaring-jaringe suar. Iki ora suar. Nah itu untuk memperlihatkan kebodohan apa? Manusia. Itu jadi pangeran yang selalu punya seni-seni begitu. Dan itu bagian dari hiburan. Bagian dari apa? Hiburan. Nah yang pangeran itu begitu. Buat cerita-cerita kenabian yang begitu. Paham ya? Contoh cerita Nabi Yusuf tentang Ontok Kusumo. Ontok itu ono Pak sebut ini. Kalau anja al-Bashir al-Qaw ala-Wajhi Farsabdan apa? Itu Ontok Kusumo zaman Nabi Ibrahim diobong tenggeni. Diwaris nonton Nabi Ishak diwaris Nabi Yaakob diwaris nonton sinten Nabi ya begitu, ada seni-seninya begitu, dan itu juga bagian dari sunnah. Begitu juga hiburan akal, guyonan masalah akal. Kalau beda kata guyonan akal, uang mesti guyu, padahal masalah akal. Sama tadi ini mumpung Muharram. Sayyidina Ali saat itu perang dengan Muawiyah, perang di sini. Dulu ketika Rohan kerja bakti dalam masjid Kuba, itu Nabi di sahabat ini Ammar sahabat terkenal Ammar bin Yasir. Sahabat kiri yang terkenal kan Bilal, Ammar, Suhaib. Sahabatnya Nabi gerbang kiri kan Bilal, Ammar, Suhaib. Terus akhir-akhir ketambahan Abu Hurairah. Di Nabi yang menghormati kiri-kiri ini utang masjid. Dan itu orang almanan. Nah Nabi itu yang modern. Nah orang wong Suhaib kok takut hukum, itu kan bayar. Berkok bonus sidi kiri-kiri yang asabin. Jadi haram, wong Suhaib konsultasi yang kurang bayar dosa. Berkok gue nyilang sing nawa. Jadi disebut tidak ada umur Rasul apa timu beda suakum nawa. Kalau kamu konsultasi hukum butuh bayar. Enggak, Nabi di kepentingan dibantu sisi sahabat nawa. Paham? Ojo kok pakok hukum gratisan. Dan dia ini modalnya suwi, nggak tidak bayar. Paham? Itu cerita lah, kalau berprogram itu. Terus banyak sedikit itu. Kira-kira ini, fakot timu beda tidak ada pun apa? Lah Ammar itu rohan, di depan umum ini perlu dicatat. Kejadian itu normal saja. Ammar nggak botol. Sampai membekas di perutnya. Pas rohan dia main apa? Kubah. Barang nonton Nabi ditebaki diresi. Wahai Habib Ammar, tak dulu kau diatur bagi. Si Ammar dulu itu mesmarat, sampai dipadani Al-Fi'atul Bariyah. Serasa di mana? Kelompok yang sesat. Al-Fi'atul apa? Walhasil wala-wali zaman ketika Ali jadi khalifah perang dengan Muawiyah. Perang dengan Muawiyah, Ali si Ammar itu dipateni pasukan Muawiyah. Melo Ali tapi dipateni itu semua Ali. Warani Muawiyah. Yang Muawiyah al-ana dzara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka batil. Oh saiki ketok di sing salah di sing bener. Kowe ra eling zaman masjid Kuba. Waqat qala Rasul ya Ammar taqtulu ka al-fi'atul bariyah. Waqat ala fi'atul bariyah. Saya itu ketok sing bener mesti aku. Mergo Ammar itu dipateni kelompok padahal oleh ngecap Nabi sing mateni Ammar kelompok ten. Meriah Muawiyah no. Dari Ammar tenang, dan Muawiyah juga pintar memimpin ngaji-ngaji. Mungkin sahabat terpelajar. Laula kamar kutila Ammar. Jadi mati gara-gara kok kapan kue perang. Kue kalau mati ini. Tidak cara Ammar kapan perang musuh aku ya. Teman-teman yang ngomong ya mati. Laula kamar kutila Ammar. Jadi kue kalau andil dalam membunuh kita Ammar. Enggak kok ngomong kue. Itu segi batai Ali yang nak ngono idan kota Rasulullah Hamzah. Nak ngono sing mateni Rasulullah ya ora apa. Sing mateni Hamzah ya ora wahsi, Kanjeng Nabi. Hamzah ning perang kan dipateni wahsi. Sing ngongkon. Nak teori mbok Kanjeng Nabi lan mateni apa? Bandingane Kanjeng Nabi meriang mau ya. Jadi idan kota Rasulullah Hamzah. Kalau teori yang sama dipakai, tentu Rasulullah juga berarti membunuh Hamzah. Kau pilih Hamzah dipateni wahsi, tapi gara-gara dikongkon Rasulullah perang, berarti Rasulullah melok mateni doang. Jadi senang otak, namun yang pintar terus. Semangat maaf ya.
menang kalah menang gitu. Dan kata Rasulullah, saya punya banyak kitab tentang dialek-dialeknya para sahabat. Itu cerdas-cerdas, lucu-lucu. Padahal yang masuk akal tapi pelajaran kenangan itu cerdas. Yang macam kayak lucu-lucu normal. Dan itu menjadi pelajaran dialek ilmiah mulai zaman terus masuk diulang lagi zaman Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal itu teman ngajinya Imam Syafi'i, pinternya banding. Bahkan dalam hal hafalan itu canggih Ahmad bin. Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu ditanya, ini musyawarah. Kalau menurut kamu orang yang zina, yang bunuh, yang apa itu menjadi kafir dan apa enggak? Ahmad bin Hanbal sempat tertarik pendapat bahwa seorang mukmin itu menjadi kafir karena zina, karena membunuh. Kemudian dari hadis, wong sing lakoni dosa gede, niku orang mukmin, orang apa? Terus Imam Syafi'i tanya, ya Ahmad, kalau dia sudah nggak mukmin, lalu tobatnya gimana? Dari Ahmad bin Hanbal, ya sholat. Dia disuruh sholat. Imam Syafi'i gue ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latasiku. Ahmad sholatul kafir itu gak sah. Artinya kalau dia menghukumi kafir betul, tentu untuk menjadi muslim disuruh baca jangan. Kok malah non-sholat? Tentu saya sholat bergantung dia sudah Islam. Berarti kalau Ahmad bin Hanbal bilang tobatnya dia yang disuruh sholat, berarti kudu karo darah ini tetap Islam. Ya Ahmad, sholatul kafir latasiku. Sholatul kafir gak sah. Orang ngakon, semenjak itu dia ngakoni Imam Syafi'i guru deh. Mereka kalah debat perkara hukumnya wong ngakoni dosa gede kafir atau orang. Menapa darah di kafir? Karena ditambah itu batin dia di kompang sholat. Padahal syarat-syaratnya sholat kan dia harus muslim. Makanya ya Ahmad sholat itu kafir, kenapa sih? Nanti kasus Nabi Dawud nih. Yang berarti itu Nabi Dawud itu rojo bujune 99 senengane. Nikmat apa wae dilakoni. Wis nek. Ya semono ana walang Mas. Dene Mas niku istanane niku gatane kene Mas. Lewat semono ana walang Mas terbang dibedak. Ambek malaikat tingginya. Put Nabi ora agus. Mungkin mau walang Mas dibedak padahal Mas ning malang. Nah, iki kita Nabi Dawud. Dijawab oleh malaikat. Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso wae sangka rahmate Allah. Malaikat itu iya. Jadi kamane cek presiden, cek menteri, mbok mangan enak kaya apa? Rawong bakar jagung Tegal itu tetep pengen tetep ra kaya iki. Mangane pizza sate. Tapi orang bakar jagung tetep kepengin mergo wong ora iso waras sangka rahmate. Menang. Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso waras sangka rahmate. Jadi orang itu mati, mas yang nopo walang mas itu pamajas baru nopo. Itu jalan, itu nopo Abu Nawas nih gua. Baru mana hujan kayaknya Melayu. Abu Nawas hujan rahmat apa yang Melayu, berarti Melayu sampai rahmat. Abu Nawas ya dibanding kali rahmat. Tidak ada dialog itu yang rusak. Jadi yang lain kok rahmat ya salah, tapi tidak rahmat. Ya, sebenarnya wajib untuk itu cerita itu tadi. Debatnya Nabi Dawud dengan malaikat sampai suluh-suluh terjadi. Sama ya sebab rahmatillah. Sopo tinggi tawar, saking apa? Rahmati Allah. Jadi kena suka apa yang juga nanti tak kau. Suka apa itu dan sama ya sebab rahmatillah. Terus naik. Wasarin kalau jatuh lagi kun nabi wal alus. Langkah kau panjenengan untuk itu. Atau mau ayat yang bihim jamia indahu wal alimul hakim. Ya bani yadabu fatahat satumi Yusufa wa akhihi wa la ta'asumir rawfillah indahu la ta'asumir rawfillah idal qawmul kafirun. Pantola mongko budalan sapa irwah nak wa Misra ning aran menuju Mesir li Yusuf krana golek Nabi Yusuf. Tujuh innahu ayatul mutasat. Tumakola mongko nuli dawuh sapa Yusuf lalu maring ikhwah tau bi kan hale meleno oleh meleno dawuh ngene hal alim tumma fa'al tum bi Yusuf wa akhi an tunjailu. Qalu inna qala anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi. Kau teman nawaw alina innahu mayyataki wa asfiru fa innahu alaihi wa ajrul muslimin.